Syukur-syukur nggak ada pertanyaan, toh juga hanya sharing saja. Ya kalau tanya ya mungkin bisa nanti jodoh saya kapan Pak Di, itu mungkin saya bisa jawab bagi yang dulu-dulu. Suara masih didengar, Mbak? Masih, Mbak, masih. Oke, saya cari file-file dulu. Tak siapkan dulu daripada nanti nunak-nunuk di depan waktu kita habis, ya kan? Tak siapkan dulu. Ya, semoga jaringannya mendukung. Lu enggak rampung-rampung, ada apa ya? Apa, Mbah? Luku itu gak rampung-rampung. Flu. Flu. Cara dipresakno. Ayo, saya tahu. Oh, ini ada Om Ivan. Om Ivan Padang ini. Monitor Iya, Om Ivan. Iya, Mbak Put. Mana sehat? Jadi pas diperiksa langsung karantina, Mbak. Makanya aku takut ke arah itu karena tetangga saya juga notabene-nya hanya flu biasa, dibawa ke dokter malah pulangnya itu aparat kesehatan dari puskesmas terdekat sama perangkatnya itu datang ambil itu orang. Nah, kalau saya nanti diambil mereka karantina lah, terus saya nggak makan ya. Oke. Kayak orang luar dimulai kalau sudah 30 orang. Iya, Mbak Put. Nah, ini wis 24. Ada teman Padang juga ini, saudaranya Om Raju ini. Ya Om Ivan. Enggak, Mbak Prisum orang 5 aja udah biasa. Enggak itu hanya guyon saja. Ada Om Lenovo. Om Lenovo ini Om siapa ini? Monitor Om. Aneh-aneh namanya diganti-ganti. Jackson Munir. Halo, Munir. Munir apa Munir? Ada. Om Sam. Belum masuk. Ya, aku absen. Om Sat. Om Sat. Baca. Baca belum masuk. Oke, bisa dimulai ya? Bisa. Bisa, Mbak, bisa. Oke, sebentar. Tak screen dulu. Ya, sudah kelihatan? Sudah. Ya udah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mbah Pri dan sama saja Mbah Pri sama Pak Dipri itu sama. Mbah itu karena saya sudah cucu. Pak Kan Dipri, panggilannya Om Yos. Itu kamu itu dapur saya. Terus apa itu dipanggil Pak D karena memang saya bukan dituakan, saya di sini itu memang yang paling tua. Jangan salah, nanti ada salah persepsi dituakan kayak yang pinter dewe, yang paling tua itu ya Om Kadok ya. Iya, Mbak. Diwek gabung belum itu Diwek sama kakek? Kakek hilang, pangan boyo. Kakak itu mungkin kakak itu lupa nggak ngecas karena memang di di hutan dia. Di hutan, dia tugasnya di hutan. Sawit. Dia nggak ngecas ya, mungkin ngecasnya langsung dari diesel kan, nggak ada listrik. Benar. Jadi tapi kita beberapa hari ini jarang nongol, jarang ada di set kok, biasanya ada kok. Ya semoga saja tidak ada apa-apa ya, kita doakan yang positif ya, mungkin baru nahan baterainya habis sayang.
Ya semoga lagi nahan plotting profit kan gitu kalau trader, ya kan? Iya. Positif saja, ke teman itu harus positif. Siapapun kita harus positif. Karena tahu lagi job kabul nggak tahu juga kita kan? Ya, atau mungkin menemukan sesuatu yang temannya belum boleh tahu kan bisa. Betul. Kalau uang diwe itu kan nemu perawan bingung itu kan senengannya kan. Oh iya ini ada Om Udin, sorry nanti ada selipan-selipan bahasa Jawa Om. Saya juga ngerti sedikit. Oh ngerti. Di sini ya. Ya sebelum kita lanjutkan, ini langsung bagi yang orang kesannya, bagi yang bukan keluarga dari teman trading ataupun yang baru gabung teman trading, inilah teman trading apa adanya. Ya seperti ini guyon. Kita bercengkrama itu memang ya itu, tapi ya tetap kesopanan tetap kita jaga, oke? Itulah kami teman trading sesuai tagline kami. Jadi tagline kami itu teman. Jadi jangan salah, teman itu kalau beda jauh dengan yang namanya musuh kan gitulah. Jadi di sini kita tuh teman trading, help trading, kita saling menolong. Jadi mungkin pada akhir-akhir ini Pak D bisa menolong Anda, suatu saat juga mungkin suatu saat Pak D minta tolong Anda. Itu kan? Ya. Itu dalam konteks investasi di valuta asing, gold, energi, saham dan lain sebagainya. Karena nanti mungkin kita mau investasi ke saham untuk waktu-waktu luang, tinggal launching saja. Terus di sini di teman trading ini gini ya, apa itu Mbak Put, saya boleh mengurai catatan grup kita dalam 2 minggu terakhir ya? Enggak. Ini ceritanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Halo. Halo, saya memang minta maaf sebelumnya, saya ada kesibukan offline yang nggak bisa mendampingi saudara-saudara bercengkrama lewat edukasi Zoom. Itu ya memang ini tak bela-belain, saya minta izin sama orang yang dalam konteksnya mitra kita kerja offline itu, saya minta izin waktu pulang ini ke rumah itu minta izin, saya besok telat minta Zoom dulu ketemu rekan-rekan kita khususnya di teman trading ini kan gitu kan. Halo, masih bisa dimonitor? Masih Mbak. Siap, Mbak. Jadi gini ya. Nanti kalau jadi teman trading ini memang harus aktif seperti yang saya katakan, harus aktif. Minimal kalau ada miss suara, miss sound ke saya nggak jelangapan. Nanti kalau nggak saya dikira ngomong sendiri tanpa audien kan malah repot kan gitu kan. Sayang Mbak. Jadi di teman trading itu kontaknya itu enggak ini kontaknya ya udah terima kasih, tak lanjutkan. Kontaknya di teman trading itu satu sebenarnya. Mikir saya sendiri salah satu tokoh di teman trading itu, saya memikir sesuatu itu dengan sangat sederhana. Jadi di teman trading sendiri itu semua sederhana, dari trading plan juga sederhana, memandang chart market itu juga sederhana, menyikapi pun juga dengan sederhana. Paham? Paham. Karena apa? Khusus Pak D sendiri, memang Pak D itu satu memang bisanya mikir hanya di tahap sederhana itu. Kalau kita bisanya hanya sederhana, kenapa kita muluk-muluk ke yang sulit, ya kan? Nah itu Pak D. Jadi kalau ingin kenal Pak D, yang katanya Mbak Put, Bang Yos tadi memang panggilan saya itu itu ini ibaratnya ya. Jadi di sini nanti misalkan ada yang baru masuk, Anda ya ini buat referensi Anda. Jadi nanti jangan Anda membeli kucing dalam karung atau pepesan kosong di teman trading. Ya nanti bisa untuk apa itu? Untuk referensi, oh ternyata saya nggak cocok di teman trading karena memang trading plannya teman trading itu di bawah komando Pak D, Mbah Pri itu sangat sederhana, gitu kan? Jadi mungkin Anda tidak cocok di sini bagi orang luar. Kita memang sangat sederhana sekali. Ini pola kita.
Maaf. Ini kepala ya. Ya, Mbah. Ini kepala. Jadi saya itu hanya fokus di satu kepala. Misalkan kepala itu mungkin di dalam trading itu bisa diartikan sebuah apa itu area atau sebuah ring. Ya ring saja, karena saya lagi-lagi saya orang sederhana, nggak paham itu namanya apa yang belit-belit. Tulisannya ini, ring pakai A, Mbah. Nah, lagi loh. Nah ini loh menunjukkan kalau Pak D orangnya memang nggak ngerti, ya nanti dilek keponaan. Oke, nggak apa-apa. Kok ditonton wong sak Indonesia diguyu kok. Range. Nah. Terima kasih ponaan. Kan? Jadi saya memandangnya di sini tuh gini Bapak Ibu. Ini kalau yang lama sudah di teman trading dan sebagainya tahu. Ini memandangnya ini. Saya hanya memandang ini sebuah kepala. Di dalam kepala itu memang ada anggota tubuh yang banyak, ya kan? Nah itu ya. Itu misalkan ini langsung saja di kepala itu mungkin ada telinga, ada mata, ada dagu, ada hidung, ada mulut, oke? Oke. Nah ini maksud saya gini, saya itu mengesampingkan ini Bapak. Nah Pak D mengesampingkan ini. Nah kalau di dalam trading Pak D hanya memandang ini ringnya. Di dalam ringnya kalau mungkin orang-orang luar yang pengetahuannya lebih di atas saya mungkin memandang ini MPL. Di dalam ring ini ada FDR, di dalam ring itu ada apa Quasimodo atau apa, atau ada flag limit kan gitu kan, paham? Paham. Saya hanya memandang ini sebagai kepala. Terus apa efeknya ke saya dan teman-teman yang sudah di sini lama? Efeknya gini, ini efek simpelnya saja ya. Di dalam kepala sendiri itu ada penyakit yang namanya apa? Ayo penyakit di kepala. Kepala pakai L, Mbah. Alah, iya keliru neh to ya Allah, ya Allah. Kayak anu wek gelingno wek, keliru terus Pak Di wek. Iya, Mbah. Jemben dapuk jadi dosen saiki dapuk kali guru paket C iki, ya kan? Iya, Mbah. Jadi di dalam kepala itu ada yang namanya penyakit itu menurut saya hanya satu, pusing. Itu tak saya. Ya enggak? Tapi gini. Halo Om Udin monitor. Om Udin monitor Tangerang. Jadi kalau kita mikirnya hanya kepala tok ini ya, nanti ini berhubungan dengan materi nanti. Kalau mikirnya kita hanya kepala tok ini, kita itu nggak mikir yang ini. Kalau dari segi anatomi ada kuping, ada janggut, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada mulut, ada lidah kan ya? Ya. Itu dari segi anatomi. Nah ini loh, sudah ada yang menguap karena materinya memang sangat sederhana kan gitu. Siapa itu? Satu ya. Terus itu mungkin sakitnya pun yang ada di kepala dengan sudut pandang yang simpel itu hanya satu, pusing, ya enggak? Ya. Nah, tapi kalau dari sudut yang satunya ini ya, kalau menurut yang saya tahu itu sakitnya itu ada yang namanya migrain, ada yang namanya vertigo, ada yang namanya apa itu pasca stres itu yang gegar otak itu, ada yang namanya apa hipertensi ya, mungkin ada yang namanya apa cluster itu sakit kepala yang ada panas dan ditusuk-tusuk itu. Terus yang sering kita asumsikan seperti migrain itu sebenarnya ada tapi enggak migrain, itu namanya kepala tegang hasil dari stres. Bedanya saja kalau kepala tegang itu tidak ada tanda-tanda mual dan mutah, beda sama yang namanya migrain, paham? Jadi kita nggak mikir itu, sistem kami, sistem Pak Depri yang pada umumnya nggak mikir yang namanya migrain, nggak mikir yang namanya vertigo,
atau pasca stres bla 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 dan lain sebagainya. Saya hanya memikirkan pusing. Nah, dari segi kos saja, dari segi kos, kalau hanya kita pusing cukup ke dokter umum, ya kan? Ya, Mbak. Nah, lebih murah kan bayarnya. Kalau di sini yang vertigo, yang hipertensi, ya, terus di situ ada telinga, ada hidung. Hidung Anda sakit, Anda sudah ke dokter THT, nggak ke dokter umum, ya kan? Nah, makanya itu, ini sekelumit gambaran. Ini pola pikir saya khususnya di teman trading. Terus yang kedua, kalau dalam trading itu gini. Kalau kita memikirnya simple hanya di sini sesuai kemampuan kita, ya kan? Sesuai kemampuan kita. Kalau di sini kemampuan kami, kemampuan saya sebagai Pak Dipri, saya mikirnya hanya ini sebuah ring yang harus patut kita amati. Tapi mungkin yang lebih advance, tidak pemula, kelasnya itu kan ya namanya manusia itu inginnya kesananya lebih baik, ya kan? Halo Mbak. Nah, di dalam ring itu ada MPL, ada black limit, ada FTR dan lain sebagainya. Itu tidak ada salahnya, malah lebih bagus. Tapi kalau saya sendiri dan teman-teman yang basicnya masih pemula mikirnya hanya sebatas ini dulu. Ya, jadi kalau dari segi di trading itu misalkan ya kita hanya mikirnya base itu sebuah ring besar itu kita pikir. Nah, mungkin kalau di sini mikirnya lain. Ada sesuatu ya, mungkin kalau dibuat anatomi itu ya misalkan MPL itu ubun-ubun atau dagu, ya kan? Halo. MPL itu mungkin dagu atau ubun-ubun apa itu dahi atau ubun-ubun. Nah, hidungnya itu mungkin black limit. FTR itu katanya market gagal kembali. Itu nek dalam anatomi ya lidah saja. Anda menjulurkan lidah kan nggak mungkin sampai hidung lah, ya nggak? Iya. Sepanjang lidah Anda nggak sampai hidung. Itulah namanya nek Pak D bilang wih tak anggap ya FTR. Mau ke menjilat hidung nggak bisa. Berarti fail to return gitu. Itu. Jadi ini konsep kita awal. Nah, terus tadi yang saya sampaikan di depan, di dalam teman trading sendiri tidak ada yang namanya kasta. Tolong dicermati. Ini saya kemarin itu kayak sakit hati saya, jujur ya. Mungkin orangnya di sini yang nggak apa-apa, memang mungkin belum tahu. Nah, atau mungkin ada yang baca. Mbak Put sendiri sebagai ownernya baca nggak? Gimana Mbak? Yang mana? Ini ada, enggak, ini bukan masalah apa-apa. Ada yang bilang, ada yang komen itu gini, oh ternyata di dalam grup ada grup lain, hehehe. Nah ini tak jelaskan. Oh, yang itu ya Mbak, ya. Ini tak jelaskan. Coba di sini di teman trading keluarga kita besar itu tidak ada spesifikasi untuk itu. Jujur enggak ada, demi Allah enggak ada, demi Tuhan enggak ada. Kita golongkan dalam grup besar ini yang kita namakan teman trading tadi. Ini mungkin orangnya kalau hadir di sini supaya paham. Saya nggak marah, saya orangnya tipenya nggak pemarah, tapi hanya saya memberi penjelasan dan yang lain mungkin tahu, ya kan? Nah, gini loh ya, gini ya maksud saya. Ini teman trading itu dalam konteksnya keluarga besar dan ini kenapa? Kok ada grup lain di dalam teman trading? Ini tak jawab. Itu memang saya yang menyuruh. Saya yang menyuruh. Ada teman trading 1, mungkin Castle 1 ya Mbak Put ya? Ya. Ada Castle 2, ada Castle 3, mungkin ini mungkin sampai banyak Castle kan gitu. Ini maksudnya gini loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini konteksnya nggak ada sesuatu di sini. Terus yang sini bayar Pak D nggak ada. Tanya itu uang diwek masuk sini tau Pak? Ya. Nah kan nggak ada apa-apa kan? Nah ya. Ini kita itu mengelompokkan mereka itu sesuai kemampuan mereka di dalam memandang sebuah chart. Dan
sesuai kemampuan mereka, sesuai jam terbang mereka. Contoh ya, yang ini itu ya, misalkan ya, ini tak jelaskan supaya, karena saya ada yang ganjel. Saya itu kalau ada niat bagus, diapresiasikan kurang bagus itu saya ganjel di hati, ya kan? Oke Pak Kadok. Pak Kadok. Itu kepala pusing tadi gimana Pak deh? Ya Iya, nanti kita pusing bersama nanti. Jadi gini ya, yang A ini tolong diperhatikan. Ini karena grup ini di atas 100 Bapak. Saya nggak bisa memonitor orang yang sangat substansinya sangat heterogen sekali. Ada yang pemula, ada yang basic, ada yang sudah hobi MC, ada yang advance, ada yang pro, ada yang di rumah punya murid kan, ya kan? Ya. Saya nggak bisa. Akhirnya saya kelompokkan. A ini untuk orang-orang betul-betul basic. Ada loh yang A ini belum support asisten saja belum ada yang tahu. Baik lo belum tahu, support asisten belum tahu. Akhirnya saya ngomong nih Mbak Put, iki tolong kelompokkan di sini Mbak Put, supaya kita bisa mengawal orang itu dan tahu perkembangannya dari belum tahu menjadi paham. Begitu loh. Oke? Oke. Nah, Oke. terus yang iki dulur lanang iki. Nggih. Iki Om Sam, aku bahas iki dek ben aku dianu waduh iki jan kakean dulur. Yang B ini orang karakternya sudah bisa trading. Tapi masih pemula, saya kelompokkan lagi kan gitu loh. Itu loh maksud saya. Nah terus sampai yang C, yang apa itu, nah, karena apa? Taruhlah di grup luar, saya nggak akan ngomong grup orang lain. Ada yang anggotanya jutaan, ada yang ribuan. Gimana ngontrolnya? Pertanggungjawabannya moral sebagai admin gimana? Kalau hanya bikin grup, hanya buat grup bion-bion yang ngapain ya? Lebih baik tidur di rumah, Pak D ngeloni Bude, ya kan? Ya, Mbak. Inilah bentuk. Ini jawaban kami nggak ada tendensi apa-apa. Jadi misalkan nanti ada yang berpraduga tidak benar kepada Pak D dan teman trading, inilah jawaban saya. Kan gitu. Ini jawaban saya. Bahkan di sini ada yang anggota A itu ada, B itu ada. Itu tolong nanti disampaikan. Ya. Ya ini hanya sebentuk klarifikasi, dan saya juga orangnya seperti ini. Banyak yang sudah tahu kalau lama bergabung di sini. Dan kembali lagi, entah di A, entah di B, entah di C, ataupun di TT pada umumnya, saya itu hanya akan membahas di kepala dan di base. Nggak akan serumit yang vertigo, migran atau pasca stres ya. Itu enggak. Dan misalkan soal di pasar juga kita nggak sedetail membahas FTR seperti mereka di sana. Kita nggak akan sedetail membahas MPA seperti di sana. Karena apa? Karena ya memang itulah Pak Depri. Pak Depri memang orangnya nggak mau pusing. Saya hanya cukup ke dokter umum, nggak perlu dokter spesialis. Oke? Ya. Oke, itulah prinsip saya. Jadi tolong ini nanti ada materi yang akan kami sampaikan. Jadi semoga saja nanti materi ini bisa berguna ya. Kalau enggak ya dianggap Pak Depri radio. Ya ngono wae. Ya Om Sam. Materi ini apa Mbak? Ini nanti materi kita. Jadi ini bagi yang mungkin sudah pernah dengar, monggo. Ini cara trading sederhana. Sebelum ke materi seperti biasa, izinkan Pak D mereview apa yang kita berikan kemarin. Ya Mbak Put ya, minta izin ya Mbak Put ya. Halo. Monggo Mbak. Sudah ganti? Sudah ganti MetaTrader. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah kemarin plan kita di Gold. Ini juga demi Allah enggak saya utik-utik. Ya Om Sam ada ya Om Sam ya?
Ada. Nah ini juga itu seniornya juga ada. Ini plan saya. Inilah plan Pak Depri dengan hanya memikir kepala dan sederhana sekali Bapak-Bapak. Nah, pemikiran seorang sederhana sajalah, nggak penting yang aneh-aneh ini. Nah ini tolong. Ini kita kemarin coba-coba merambah ke web. Dan ternyata diberi apa nek ngomongnya apa Om Sam ini diberi apa Om Sam? Kebenaran bisa. Itu. Jadi ini ya review saja sebentar. Jadi kita tentukan webnya, tentukan koreksinya. Dan ini juga masih kategori kepala loh. Bagi yang orang baru di sini, ini bukan advance, ini kepala. Asli kepala itu. Terus satunya juga ini. Nah, ini kita tangkap korektifnya dari tren korektifnya 1 2 3 4 dan 5 dan korektif kecilnya A B C dan menuju B besar masih sesuai rule juga Om Sam. Ya, masih. Nah, Om Sam juga panen itu BTC-nya. Boleh kalau nih. Ya Om. Siapa? Dihol. Tahun. Itu 1 gol. Terus kemarin ada apa lagi Mbak Put? Coba. SDCHF. UD. Enggak apa-apa. Ini memang khususan keluarga kita. Jadi misalkan kalau yang lain ya mungkin ya sambil lihat-lihat lah. Corak-corakannya Pak Pri yang sebatas hanya di kepala tadi kan gitu. Oke, lemot. Aku kuangan jajani karo kanca-kancane terutama ya yang orang-orang teman trading. Ya, Pak. Ayo wis masuk, Mbah. Kok orang teko-teko to, Pak? Apa nih Mbak? Itu Mbak, belum ini Mbak, awal bulan ya. Oke. Nah, kita harus buka cabang di Bandung kamu. Kemarin niatnya mau ke sana, tapi tempatnya belum siap, jadi belum bisa kirim mesin. Ini plan kita, ini plan kita apa itu Australia dolar New Zealand. Nah itu Mbak Putih, iya kan? AUD New Zealand. Ya Mbak. Sudah 1:3,37 sudah TP. Ini sudah TP ya. Jadi kemarin harga mungkin baru di sini. Ini udah TP, terus plan lanjutannya ya. Yes. Saya nggak pernah karena saya nggak pernah membuat gambar yang terlalu banyak air. Karena saya hanya akan fokus sebatas yang saya mampu dan sebatas yang saya lihat saja. Jadi kalau enggak, lah itulah cara berpikir yang sederhana seperti itu. Wek sama Om Kado. Iya. Hanya sebatas di kepala saja. Saya hanya fokus di kepala misalkan. Kalau enggak ada setup di kepala itu ya saya tidur atau cari cat lain yang sampai di kepala itu. Saya seperti itu. Ternyata lebih ya. Seperti itulah Pak Dim. Karena momen turu. Itulah. Itu. Jadi jangan paksakan Anda itu entry di kalau enggak ada. Ya. Ini untuk ini hampir sama kayak Simodo. Iya, ini saya baru lihat ini. Berapa Mbak Put? Halo? Ini hampir sama kayak Quasimodo, Pak De. Oh iya. Nah, ya nanti dibahas nanti ya. Sudah 100 yang kemarin mungkin yang TP1 itu sudah saya komando, terus TP maksimalnya itu 109. Udah luar biasa ya Om Sam ya. Luar biasa ya. Nah ini tuh udah luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Hanya kita berpikir pakai kepala, kita nggak mikir hidung, nggak mikir kuping, nggak mikir telinga, nggak mikir janggut kan gitu loh. Paham Bapak apa yang saya sampaikan? Paham. Jadi
yang saya sampaikan di depan tadi menunjukkan inilah gaya tradingnya Pak Depri dan teman trading. Saya hanya mikirnya itu simple. Nah, jadi kalau Anda pengennya yang ribet-ribet ya jangan di sini. Nanti malah nggak ketemu yang Anda cari. Nah, di sini memang orangnya simpel-simpel. Om Sam saja itu saya suruh simpel di sini. Om Sam, ya Om Sam. Iya, Pak. Om Sam sendiri itu yang notabene-nya ya kulak apa Om? Bahasanya Pak D. Kolak ruwet ya. Kolak ruwet. Nah, kolak ruwet pun begitu kenal Pak D ya menjadi sosok yang sederhana, ya kan? Ini si Gol. Nah, ini si Gol. Oke. Ini si Gol kita sekilas saja. Ini sebenarnya untuk kalangan tadi, kalangan ABC tadi yang support asisten saja belum bisa baca. Jadi bukan kalangan untuk yang pro. Ini hanya mereka saja yang support asisten belum tahu kan gitu. Oke? Ya. Terus apa lagi ponak aku? Hah? BTC kah? Ya, BTC. BTC, Mas. BTC. Ini BTC, wah ini senggol BTC guyu esan. Kadal. Oh ini ya, kalau Om Kadal itu beda lagi ceritanya. Dia pakai aji-aji yang tidak kita lihat itu ya Om ya. Oh iya. Ya punya trading plan tersembunyi itu. Kalau saya ngomongnya teknik malaikat itu yang dipunyai Om Kadal, nggak dipunyai semua orang itu kan itu. Daily. Ini untuk plan B-nya sudah oke. Saya kemarin TP1 ya Mbak Put ya. Nah, dan di sini saya tak jemu-jemu mengatakan ambil setelah konfirmasi dan di sini sudah sampai di level atas. Ini nanti apa yang dia akan buat. Dan tadi saya bikin apa itu bahasanya apa itu di grup Gung Nili Om Sam. Belum di grup tadi, di grup kita teman trading. Apa itu Mbak? Yang untuk BTC sekarang. Pagi-pagi tadi loh. Orang ini iya. Gak nengok aku. Iki melesat munggah iki. Engko melesat munggah iki. Ini ya, ini sekiranya saya sampaikan dulu. Kalau berkenan saya sampaikan dulu ya. Coba semampu saya. Mungkin di PRQ. Kalau kita ini pun nangis Om Kadal. Oh, Om Kadal nggak bisa, dia mempunyai Adi Pamungkas yang nanti diterapkan saat orang-orang tidur kok. Ini kan, ini sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya kuningan sudah tak tulis kan, Jadi sebelum harga itu mencapai target atas ini entah yang mana, otomatis ini juga target yang paling bawah atau Om Sam. Ya kan? Iya, target itu baru kuning ini on untuk ditandai, on untuk difokuskan. Jadi kuning ini, si kuning ini gini sekilas saja. Ini teknik yang paling sederhana. Jangan kaget bagi yang baru. Apa kita ini kecek Mbah berikan gitu. Jadi nanti ini tuh kalau target ini belum kesentuh, yang kiri tadi dicek juga belum kesentuh, itu kuning ini belum kan gitu. Jadi nanti mungkin juga ada opsi juga ke sini kan gitu kan. Misalkan ke sini terus dia naik. Nah, dia naik, dia mungkin turun lagi dan dia balik update. Oke. Nah, ini nanti penandaannya kuning geser di sini gitu loh. Jadi base-nya
jadi lebar. Paham? Halo Mbak Put, suara Mbak Put? Ya, Mbak. Cilek. Suaranya cilek, Mbak. Nah, itu suara saya. Enggak. Jadi biarkan dulu ini sampai target BCC, sampai target dulu, baru nanti kita mikir kuningnya ini ada pelebaran atau tidak, kan gitu. Karena ada sebuah resisten yang di break retrace, dan ini notabene-nya kata-kata yang sulit itu CP atau apa itu, nah nanti entah di sini atau di sini. Oke, itulah plan kami ya. Mbak, Apa? ada yang tanya. Ya sebentar, itulah plan kami yang sebagaimana kita tahu semua masih diberi kebenaran, dan miss itu 1 kalau tidak salah. Tapi kalau missnya itu sebenarnya bisa diatasi dengan adanya konfirmasi. Kan SL-nya juga hanya sekitar 50-an pip itu kalau memang ambil yang atas, kan gitu. Terus oke. Apa Mbak Put tanya apa Mbak Put? Tanya BTC tadi. Pelebaran flag kah Mbah yang begini, yang tadi lo misal break ke bawah? Oh ya, pelebaran flag itu terjadi kalau dia turun dulu baru mencapai target, paham? Itu Jika belum sampai target atas tapi malah ke bawah dulu, berarti ya gitu ya. Kalau ke bawah dulu itu kuning itu yang kuning atas itu juga warning buat saya, belum tentu dia mampu menahan harga, kan gitu. Tetap mana chartnya? Oh iya. Oke, saya tak kira wis rampung. Ini ya. Ini kan kirinya tak anggap sudah paham semua ya. Ini yang kuning itu. Jadi kalau dia nanti sudah ke target dan mungkin penurunannya mungkin bisa ditahan oleh kuning itu, dan naik itu mungkin tanda kuning itu valid sampai di sini, kecuali kalau dia turun dulu dan ini break dan dia naik retrace lanjut, itu kuningnya nanti geser, yang namanya pelebaran area. Kalau saya bilang itu pelebaran area, entah itu entah di luar sana ngomongnya apa, atau Om Sam nek pelebaran ini Om Sam. Pelebaran flag, Bang. Tuh. Tuh nanti kita ikut. Jadi misalkan ini kan, ini kalau boleh saya ganti, saya kasih warna itu gini. Mumpung ada yang banyak. Ya. Tuh. Jadi nanti misalkan ini naik atau turun, misalkan terus kok menyamperin ini lagi, apalagi turun, nah berarti kan nanti ini break, retrace lanjut dan membuat base lagi, ya kita malah monitor base-nya itu mungkin sampai di sini, kan gitu loh, paham? Dan kalau sudah begini itu angin segar bagi yang B, otomatis tahanannya itu kan naik, ya toh Om Sam? Iya, nah gitu loh. Buat jadi, benteng lagi. Bagi yang B itu malah ini angin segar. Bentengnya besar jadinya. Iya, bentengnya besar, dan di dalam benteng itu ada benteng. Iya. Nah, itu Om Udin atau siapa. Jadi saya tuh mikirnya, Pak D itu mikirnya hanya ini tok. Kepala gitu. Karena ini kalau aku ya Mbak ya. Yuda yang di kiri ini kan sudah dites berapa kali nih. Oke. Itu yang kayak KM itu juga. Iya kan. Ya, kalau mengantisipasi seperti itu kan mungkin bisa yang dikatakan orang-orang itu pekot, iya kan? Iya. Nah, pekot itu kalau kondisi seperti ini. Mungkin pekot kan mungkin bagi yang sudah advance itu kan bilangnya pekot itu ada 2. Pekot itu manipulasi atau ke target, kan gitu Om Sam.
Oke. Nah gitu loh. Jadi Jadi pekot itu ada dua. Pekot itu menuju target atau pekot itu sebuah manipulasi. Kalau pekot itu memang menuju target dan break, ya bahagialah yang B kan gitu. Terus misalkan kalau misalkan itu sebuah manipulasi gimana, Pak D? Sebuah manipulasi di level-level tertentu tidak akan semudah itu membalikkan harga itu untuk balik kanan, ya kan? Dari utara ke selatan itu perlu tenaga dan perlu energi, kan gitu. Dan misalkan dia mau turun, dia pun ya harus berjuang, berjuang melawan ini, menaklukkan itu dan menaklukkan ini, oke? Ya. Benteng-benteng tertekan dulu. Ini kan kalau dari monthly kan enak banget, Mbak. Lihat Aku malah ora lihat manlinya saya. Oke. Kan enak itu, Mbak. Oke, ya. Enak banget. Aku nonton ke monthly ku enak banget waktu ini. Nanti gini, sebelum kita lanjut ke materi, ini sebenarnya kenapa kok saya ulek-ulek di BTC? Karena ini nanti yang akan kita bahas di materi. Nah, kalau nanti diperkenankan bagi yang masih ingin lanjut ya lanjut, kalau yang mau istirahat ya silahkan karena mungkin capek tadi weekend dan gitu. Jadi ini sangat berhubungan dengan materi kita nanti. Kan gitu. Apalagi yang dikatakan saudara kita lihat di monthly memang clear monthly ini. Ya Tuan Sam. Yeah. Ini sangat clear sekali, clear pullback. Jadi inilah sebenarnya pullback. Why not pullback? Kenapa? Ada apa dengan pullback? Oke, kita minimis ke materi. Ini sudah kelihatan, Mbak Put? Sudah. Ini ya. Ayo, ini untuk yang untuk yang kategori ABC yang katanya grup dalam grup tadi. Ayo monitor. Ini waktunya belajar. Tulisannya kekecilan nih. Apa grup dalam grup itu? Oh nanti ya engko tak japri. Enggak maksud apa iki lagi arek anyak gedhekke lho. Nduk. Pak D iki mau anyak gedhekke, setat gedhekke wis kono protes urung gedhe. Engko lak ya gedhi dhewe tenang wae. Ini ya. Nah, ini coba kelihatan? Kelihatan. Tidak malah gegeden. Ini mungkin juga tak jauh sih. Bentar ini memang agak rumit kalau pakai jaringan. Oke, udah ya? Udah belum? Sudah. Mbak Ais sudah, Mbak Ais? Mbak Nova Sundari hadir? Belum hadir. Itu ya, pullback. Pullback itu sebenarnya bahasanya itu sederhananya itu ya koreksi atau retracement, ya kan? Pullback itu sangat familiar di negeri seberang, di negeri jiran, negerinya Om Kado itu, ya tak Om? Iya, Mbak. Nah, karena saya juga lama di sana, makanya saya lebih senang ngomong pullback kan gitu. Retracement. Jadi itu satu, memanfaatkan sebuah pullback, kenapa tidak? Kenapa tidak? Dalam konteks nanti kalau sudah kita bedah, Anda itu pernah nggak memandang sebuah pullback penting? Nah, itu nanti. Yang kedua, masih hobikah Anda menangkap pisau jatuh? Halo? Udah nggak hobi kah ya, Mbak? Nah, ayo, masih hobikah Anda menangkap pisau jatuh? Kalau masih hobi menangkap pisau jatuh, berarti belum paham itu saktinya sebuah pullback. Belum paham itu pullback, itu mesti hobi menangkap pisau jatuh. Wong trading kok akrobat, ya kan? Kan itu. Trading kok akrobat, pisau jatuh kok ditangkap. Pisau itu terbang pun ditangkap melukai tangan kita, apalagi jatuh. Ayo, Wek, Diwek. Apalagi nangkap pisaunya gol, udah mencet sudah itu. Itu. Dan di sini
lagi-lagi saya katakan teman trading akan menawarkan sebuah solusi gitu loh, akan menawarkan sebuah solusi baik yang A, yang B, yang C, yang support resisten pun belum tahu tak tawarkan. Ya mungkin kalau ada di sini nanti yang sudah advance dan pro tak kasih ladang, ayo ikut saya edukasi yang A, yang B, yang C itu. Tapi ya itu enggak ada upah, kami pun enggak ada upah ngajarin mereka. Tanya mereka yang saya ajarin, minta upah enggak Pak Di, ya kan? Halo Ya Mbak. Itulah makanya jangan terlalu negatif thinking dulu kan gitu. Satu, ayo ke sana kita bareng-bareng sesama trader memajukan Indonesia di dunia valuta asing aja, tapi nggak dapat upah. Kenapa kok nggak dapat upah? Mau ya mungkin Anda masih berpikir pakai otak kiri, oke? Oke. Kalau masih berpikir sama otak kiri, lihat video saya yang otak kanan. Nah, Kan itulah ada, Mbak. ada itu kasih Mbak Put linknya Mbak Put. Iya, wis. Itu. Jadi itu berbagi tanpa upah untuk investasi akhirat, itulah cara mikirnya otak kanan. Tuh. Jadi jangan dunia terus bro. Tuh. Kalau ini udah kayak Ustadz, ya kan? Nah ini diagramnya ya. Ini diagramnya udah kelihatan belum ya? Sudah ya? Ini diagramnya. Di dalam market, entah itu yang pro advance ataupun yang pemula, memandangnya tren hanya 3. Dan naik, dan turun, dan sideways, atau yang dibilang bahasa kerennya itu ranging, ya kan? Ranging. Nah itu, oke? Itu. Nah di sini di dalam tren itu tren naik itu nggak akan berjalan mulus, tetap di situ membentuk sebuah swing yang notabene-nya membentuk sebuah line zigzag, ya kan? Yuk. Itu. Kurang banyak. Jadi line zigzag. Jadi ada naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi. Nah ini loh, masih hobikah Anda menangkap peso jatuh? Nah ini Anda itu hobinya tuh entry itu di sini. Nah ini loh. Anda itu entry-nya di situ gitu loh. Nangkap pisau. Nah itu. Jadi entry-nya panjenengan itu di situ, panjenengan itu senengan jadi pokoknya. Iku kan nangkap ngene iki kan sajane kan SL Mbah ditaruh iki. Iya. Arep entene endi lah, SL itu di tempat kene endi, nah pertengah perjalanan ini kan XL-nya kan, kalau kita PA kan mikir SL-nya. Ya. SL-nya itu mau tak taruh di mana kalau entry sebuah mau nangkap itu kan. Itu makanya sebuah membatasi risk itu kan penting kan itu. Iya. Nah ini ya, terus kembali lagi gini, kalau Anda masih yang namanya entry dikoreksi itu gini, saya tak jelaskan dulu bedanya entry koreksi sama setting. Ini tuh Anda entry saat koreksi itu Anda entry. Nah kalau entry di pullback itu gimana? Ini kan market tuh naik membuat high, dia turun membuat low. Kalau tren itu mesti naiknya membuat high yang lebih tinggi, yang dibilang higher high, ya kan? Turunnya membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah kalau orang mau entry pullback tuh entry-nya di sini, kan gitu. Itulah bedanya. Saya pelan-pelan, ini guyon, tapi di satu sisi saya punya kewajiban kepedulian mendampingi yang masih basic. Ini oke. Kalau pullback itu di sini dan di sini gitu. Jadi naiknya tren, turunnya koreksi. Nah kalau saya nggak akan ambil di sini, lebih baik ambil level turunnya sampai di mana, pullbacknya. Jadi ini level akhir sebuah koreksi, itu namanya pullback. Kenapa kok kita entry di sini? Satu, ini alasannya ini ya, nanti bisa dibaca lagi. Satu, karena apa? Pullback itu munculnya sebuah pullback dalam tren itu merupakan indikasi kalau harga itu saat tren naik akan membuat high baru.
gitu loh, otomatis akan memberi reward besar, ya kan? Tuh, paham nggak sampai di sini? Paham. Itu penting paham dulu. Wes arep piye-piye paham. Kok nek khusus teman trading yang di Kesel yang grup sub tadi lebih jelasnya nanti di kelas, oke? Oke. Ini. Jadi itulah kalau kita mau entry di pullback itu entry di sini, entry di sini, entry di sini. Kenapa saya sampaikan itu? Kalau entry di sini dari segi menunggunya lebih cepat daripada nunggu di sini. Kok bisa? Katanya orang-orang sana itu entry itu di rejeksi itu cepat, hanya tangkap rejeksinya. Oh iya, bagi mereka yang udah pro. Tapi kalau mikirnya hanya masih sebatas di kepala, ndak mikir kuping, telinga, mulut, hidung, ya sini saja, ya kan? Kilo cap cilacap mikir kene Pak cap ya. Itu satu itu, dan kedua apa? Di sini itu waktunya lebih singkat, nanti dibuktikan kalau lebih singkat. Contoh, Anda mau entry di pullback itu hanya membutuhkan konfirmasi itu maksimal 2 level, bayangkan maksimal 2 level. Tapi kalau Anda mau entry di sini itu membutuhkan konfirmasi itu minimal 3 level, bayangkan. Yang satu yang pullbacknya hanya maksimal 2 level, tapi yang entry saat koreksinya itu minimal 3 level. Jauh ya. Sudah paham ya? Ini tuh. Ini contoh, tak kasih contoh. Jadi ini sebuah pergerakan sederhana yang notabenenya lebih cepat memberikan reward yang lebih besar. Karena apa? Karena konteksnya follow the trend. Dan gitu. Termasuk kategori follow the trend. Minim resiko karena tidak lawan trend. Memberikan reward yang besar. Konfirmasi tetap diperlukan tapi tidak serumit entry pada saat koreksi. Contoh, ini bagan saja, bagan sederhana saja. Di saat Anda itu mau entry di koreksi sama pullback, ini kelihatan di sini. Anda mau entry di level ini, ya kan? Yang koreksi ini loh, paham? Nah, Ya. itu ya. Setelah ini lolos, dia naik dulu dan nunggu ini di break. Itu baru terkonfirmasi kalau ada reversal. Anda baru dikatakan, wow, kalau Anda dapat entry di reversal di awal. Tapi itu memang hanya bagi-bagi orang tertentu yang sabar. Jadi dia naik, dia turun, naik lagi tidak berhasil membuat high baru dan dia baru break. Setelah ini break itu pun baru yang namanya konfirmasi di swap zone. Bukan kita sekonyong-konyong di sini break sell, masih nunggu lagi loh, nunggu lagi di atas yang notabene kirinya mungkin ada resisten atau supportnya, itu baru dia turun. Nah ini loh, Anda hanya akan entry di sini itu ya, menunggunya tuh dari sini loh, sudah menunggu kan? Oke, masuk? Masuk. Ya. Nah itu satu. Terus alasan, ini alasannya. Karena ini tadi yang membentuk high low itu, nah, pullback itu merupakan gerakan sementara. Jadi tidak membutuhkan waktu lama menunggu masuk market. Karena ini hanya sementara. Contoh sementara gimana, Mbak Pri? Ini kan sementara, naik sementara turun, oke? Naik sementara turun, naik sementara turun, naik sementara turun, yang gitu loh. Nah kalau Anda antri di sini, misalkan, kalau Anda antri di sini kan masih tanda tanya besar kan ini. Nih, tanda tanya pakai besar, warnanya merah juga. Ini, kalau Anda antri di sini, Anda bisa nggak menentukan ini sampai kapan naiknya? Nggak bisa. Kalau pullback itu bisa karena hanya dibatasi 2 level. Nah kok gitu? Ya iya, kalau 2 level ditembus itu sudah reversal kan gitu kan? Iya. Nah gitu. Tapi kalau ini, baik. Nah, siapa yang bisa tahu market? Mau menjulang kemana market?
Yang lebih baik ditunggu ambekannya, tunggu dulu napasnya, yang merupakan sebuah pullback. Akhir pullback kita masuk. Contoh, kita masuk di sini back, akan naik sampai di sini, misalkan sininya ada support resisten atau apa yang dikatakan mereka itu base, kita TP separuh, terus turun lagi re-entry misalkan. Ya tidak semudah yang kita katakan itu, ya mungkin kayak orang-orang itu sampai sini aja sudah bingung kok, biru segini udah bingung kan, ya kan? Sampai UCHF itu sampai 109 per 107 base, ada nggak yang boleh sampai situ? Nggak ada. Nanti saya contohkan, teman trading nggak pernah kaleng-kaleng kalau memberi sinyal kepada membernya. Dalam konteks itu membernya itu member bukan tanda kutip tadi. Kita nggak pernah memberikan sinyal itu 1:2, kayaknya nggak pernah. Minimal kita 1:3. Dan nanti misalkan nanti terus ada waktu kita ketat, kita tunjukkan pullback itu memberi reward berapa, kan gitu. Untuk di sini paham? Tambah. Nah, kalau nggak paham jangan tanggung-tanggung, tanya saja. Karena apa? Mosok dijelaskan Pak D dengan kesederhanaan seperti ini masih nggak paham. Bah, apa? itu dibacanya di TF berapa biasanya? Nah, ya mesti kamu kan tanyanya itu karena tangan kamu gatel kan. Iya, Bang. Ya nanti kalau pullback, nanti setelah video ini Anda back. Nanti saran saya tetap HTF minimal 4 kalau ini lagi. Ya jangan ngomong 4 kebesaran Mbak Pri, ya jangan ngomong. Ya kamu tangkap saja 4-nya. Terus apa konfirmasinya kah M5 juga bisa, M15 juga bisa toh, cap Cilacap. Iya. Nah gitu. Tapi jangan ke M1, nanti eman jantung kamu, ya kan? Oh. Karena ini memikir sebuah market itu dengan pola pikir yang sangat sederhana. Nanti tak kasih cat, bukan dibuktikan, tak kasih cat bareng-bareng. Ini ya. Ya. Nanti alatnya itu hanya pibu, dan pibu pun itu bukan pibu apa-apa. Pibu retracement bawaan MT4 atau trading view Bapak Ibu. Jadi bukan pibu sakti dan lain sebagainya, kan gitu. Tidak ada pibu sakti di sini. Kalau ingin pibu sakti kelasnya offline Mbah Pri nanti di sekitaran Kalisdenan Madiun, ya Mbak Bud. Halo. Mbah. Wah, iki bose turu. Lagi gang. Ayo siapa yang iki nek ora nek Om Sam wis sek tenan kok. Ditinggal di limpe turu. Kurang baca ini, gimana baca, ada nggak sih? Om Sam dulu. Lanjut. Mbak Sam, Mbak Ca gimana Mbak Sam? Om Sam? Baca mana, Mbak? Kayaknya ada di sini. Tahu? Kok enggak halu-halu? Enggak di Madionnya mana Mbah? Ya nanti ketemu di Carrefour atau apa itu. Enak. Arwon. Belajarin sekalian. Nenek arek nukokne sepatu Nike Mbah Pri. Ini ya. Level pullback dalam pibu itu hanya 2. Kayaknya enggak ada ini. Jadi yang ini levelnya 161,8 sampai dengan 188.0. Level 2-nya pullback 261,8 sampai dengan 288.0. Paham? Ini pokoknya pahamnya Pak Dewi seneng pokoknya paham. Yang penting paham. Opae mbur muni paham gitu aja. Jadi catatan kita hanya membutuhkan tuh maksimal 2 level konfirmasi kalau mau menangkap sebuah pullback kan gitu. Terus tadi yang level entry, yang level trend dalam pibu, yang tadi pesonya kamu tangkap itu loh. Siapa itu kakek sama Om Opon di WW. Ini kalau anda mau menangkap peso itu, nah ini levelnya. Levelnya itu ada 4.
Jadi 127.2 sekian, 131 sekian. Ini kalau anu di SS nanti dikira Pak D. Udah. Dikira